Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Baik, kita akan kembali dengar-dengaran renungan pagi. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena Allah, Engkau yang memelihara kami dalam istirahat kami. Dan Kau berikan hari yang baru di hari ini Tuhan. Bapa, datanglah Engkau di tengah-tengah kami, beracara sela-sela dalam hati kami. Agar apa segala yang kami hadapi, baik persoalan kehidupan, kami boleh cakap melewatinya bersama Tuhan. Kami tidak akan pernah hilang pengharapan karena ada Engkau Allah kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. All is well. Landasan firman Tuhan diambil dari Mazmur 37 ayat 3 sampai 5 yang mengatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kita akan buka lagi dari Roma 5 ayat 4 sampai 5 mengatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu, ada satu cerita di mana 3 orang mahasiswa yang menjalin persahabatan senantiasa berusaha hadir dan saling membantu serta memberikan motivasi di dalam setiap suka dan duka di antara mereka. Sebuah ungkapan yang selalu menjadi andalan bagi mereka jika di antara mereka berada dalam kesulitan hidup atau pergumulan hidup ialah all is well. Ungkapan tersebut memang sederhana, namun sangat berpengaruh di dalam hidup mereka masing-masing. All is well. Berarti semuanya baik-baik saja. Hal tersebut memang bisa dikatakan sebagai bentuk dorongan yang positif bagi mereka di dalam menghadapi persoalan atau tantangan hidup. Tidak jarang ketika mereka masing-masing mengalami persoalan, mereka mengalami masing-masing pertandingan di hidup, persoalan, ungkapan tersebut mendorong mereka untuk bertahan. Bahkan membuat mereka menjadi lebih tenang sehingga bisa mengambil tindakan yang benar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, perasaan khawatir, perasaan kehilangan, perasaan gagal, perasaan kecewa, perasaan iri hati, bahkan perasaan putus asa adalah hal-hal yang sering kali dihadapi oleh setiap orang dalam kehidupannya. Bahkan tidak jarang juga orang itu akan menarik diri dari pergaulan, menarik diri dari lingkungannya. Bisa saja karena mereka merasa malu, kecewa, takut dengan lingkungannya karena persoalan mereka. Sehingga dari situ juga dapat mengakibatkan putus harapan bagi orang tersebut. Beratnya persoalan yang dihadapi oleh seseorang akan sangat berpengaruh terhadap psikologi atau kejiwaan orang itu. Tidak jarang orang tersebut akan merasa menemukan jalan buntu di dalam masalahnya, bahkan lari ke dalam keadaan depresi. Pikiran dan perkataan kita dalam menghadapi setiap persoalan sangat berpengaruh bagi diri kita. Untuk itu, jika engkau menghadapi masalah, jika persoalanmu sudah mempengaruhi cara hidupmu, ingatlah firman Tuhan di dalam Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakanmu, kecillah kekuatanmu. Jangan tawar hati di dalam persoalan-persoalan hidupmu. Andalkan Tuhan. Di sini jelas dikatakan bahwa ketika kita tawar hati atau patah semangat, maka kita akan terus terpuruk oleh keadaan tersebut. Kita tidak akan mendapat kekuatan dan pengharapan.
Jangan tawar hati atau kecil hati pada masa kesesakanmu. Andalkan Tuhan. Mazmur 37 ayat 3 sampai 5 tadi yang kita baca menjelaskan bahwa Allah, jika kita percaya kepada Allah, diam, tenang dan bertahan di dalam tantangan itu, maka kita akan mendapat kekuatan baru. Maka Allah akan bekerja di dalam kehidupan kita. Datanglah kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Ia akan bertindak. Tuhan akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran seperti terang. Dan hakmu seperti siang. Mazmur 37 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkan hidupmu kepadanya. Tinggal diam di dalamnya. Datang kepada hadiratnya. Tetap bersuka cita walaupun bagaimanapun kondisi kita. Hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu kata Amsal. Setia kepadanya. Taat di dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bergembira karena Tuhan. Berarti tetap bersuka cita walaupun bagaimana kondisi kita. Dalam menghadapi tantangan yang ada. Sukacita yang kita miliki akan menunjukkan bahwa kita tetap memiliki kepercayaan. Kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, apapun masalah kita. Pengharapan yang kita miliki dalam Tuhan akan kita terima melalui pertahanan diri kita di tengah masalah yang sedang menyerang kita. Kita semakin percaya, kita semakin tenang, dan kita semakin bertahan menghadapi persoalan dan juga semakin taat kepada Tuhan. Tetap bersukacita merupakan bentuk penyerahan diri secara total di dalam Tuhan. Kita akan melihat Tuhan bertindak saat kita menyerahkan keberadaan kita sepenuhnya kepadanya. All is well. Semua akan baik-baik saja. Karena Tuhan mampu memberikan yang terbaik bagi kita. Mari kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, mampukan aku untuk bertahan di dalam menghadapi setiap tantangan dan masalah yang ada dalam diriku. Ajarku ya Tuhan untuk terus berharap kepadamu. Taruhlah Tuhan imanku kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ujian sesungguhnya untuk kedewasaan rohani kita adalah bagaimana respon kita di dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan atau masalah-masalah yang sukar dalam hidup kita. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin.